gak bener dalika. Tapi nanti dirangkai dan kita lah sebuah wes. Yang penting kok gelem ngaji. Nah ini terus telaten ngaji lagi. Nanti sampai ayat-ayat lain juga gitu. Ya. An-nasuwal jinnu itu. An-nasuwal ya. Jinnu. Suwarnya diulang-ulang berulang kali. Suwal. Nanti sampai jin dia lama. Suwal jin. Saya sampai ini. Untungnya anak sekarang kok cerdas. Kalau dulu terjadi betul. Seringkali kadang membaca ya, ayah sabu alam yarawu ahad. Ayah sabu alam yarawu ahad. Padahal enggak dipedot-pedot. Ayah sabuan. Inilah ayahnya sabuan. Ayah sabuan. Ayah sabu. Bu aja sampai bu gitu. Ayah sabuan. Ayah sabuan. Itu romantika di dalam kegiatan ngaji ya gitu. Tapi di saat itu tadi berawal, saya ulang awal lagi, guru itu pokoknya yang terpenting istiqomah. Ya, jangan mengalahkan kegiatan ngaji Quran kita, ngajar kita dengan kegiatan lain. Tidak ada kegiatan yang lebih mulia dibandingkan dengan kegiatan ngaji Quran. Kakak yang bupati, ngawur, umpamanya diundang bupati, kiro sampean. Itu jamin ngaji Quran, jamin TPG. Kira-kira sampai diundang tekan bupati, apa nih tetap ngaji? Bupati. Ojo bupati RT budal. Sudahlah, pokoknya dan kawan-kawan di rumah paham sekali. Kalau diundang-undang itu buatan nanti datang memang. Oh maklum ini waktunya ngaji, dia butuh ngaji. Mesti gitu. Nek pokoknya ngaji, jangan dikalahkan dengan urusan lain. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai guru Quran jangan sampai tidak ngaji Quran. Ojo sampai hari-hari kita berlalu tanpa ngaji Quran. Pokoknya begini kudu ono ngaji Quran. Yang ketiga, ayo kita pilih di mana posisi kita. Kita sebagai mu'alim, apa kita sebagai mu'adzim, apa kita sebagai murabbi, apa kita belas gak masuk belas gitu. Jadi telu-telune kok gak masuk belas ini kemana? Ya kita terus akhirnya memilih di mana kita akan berada. Ini. Yang berikutnya itu berkaitan dengan guru. Bagaimana menjadi seorang guru itu akan bisa nikmat mengajar. Kadang-kala kan guru itu mengajarkan kepaksa, gak iso nikmat. Ya nopo ben nikmat? Ya nopo? Karena orang berhasil di dalam mengajar itu selain sudah punya ketentuan, pertama istiqomah, kemudian rutin ngaji kita biar dicontoh oleh anak-anak, kemudian kita sudah menjadi ketentuan ada di posisi mana kita ini akan membawa peserta didik kita, di posisi memiliki prestasi, memiliki akhlak yang bagus, kira-kira memiliki kekuatan sambungan kepada Allah yang sempurna. Nah, agar kita nikmat mengajar, nikmat mengaji Quran atau mengajarkan Quran itu diawali dari kita usaha nikmat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bersujud kepada Allah itu adalah modal awal orang nikmat bahagia mengajar. Karena yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu mencontohkan kalau akhlak apa-apa kan sudah maklum ya, mencontohkan kepada semua sahabatnya bahwasanya beliau adalah orang yang sangat menjadikan sholat itu kebahagiaan yang sempurna, sehingga beliau berulang kali menyampaikan ju'ilat qurratu aini bis sholat. Saya ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat melihat, memandang atau disebut nama sholat. Lek wis jenenge salat ngoten niku bahagianya luar biasa. Ono sahabat sing salate apik seneng. Bahkan Rasulullah sendiri juga gitu. Kalau sudah diingatkan oleh sahabat Bilal kok mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon izin sebentar lagi kami akan mengumandangkan azan karena sudah akan tiba waktu sholat. Itu langsung dibuka pintunya dan Rasulullah selalu menyampaikan arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, engkau telah membahagiakanku, engkau telah mengistirahatkanku dari berbagai urusan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kita kalau umpamanya kenapa sih saya ini berbagai kegiatan kok tidak bisa bahagia? Buka, awali dengan paksakan untuk bisa sholat dengan nikmat. Sholat itu nikmat. Karena banyak orang menyampaikan sebenarnya orang hidup itu tidak ada masalah. Sehingga jadi masalah, sumber masalah itu hanya satu, karena tidak bisa menikmati sujud. Bila bisa menikmati sujud betul, tidak ada masalah. Makanya kalau di dalam beberapa kitab disebutkan malaikat pencatat amal sholat itu luar biasa. Kalau ada orang sholat itu berkerumun ingin mencatat berbagai kesempurnaan kebaikan. Begitu bagus, senang sekali, sehingga nanti membawa kepada Allah SWT juga bahagia. Langsung akan terpengaruh bahagia kepada pelaku. Sebaliknya, pada waktu sholat ini malaikat karena berebut kepingin mencatat amal baik itu, kemudian sing dicatat tidak kenal. Poconani gak kena di rumah. Orang sholat itu kan macam-macam. Ono sing poco, sing ngangen tok. Jadi baca sholat biasanya dibaca enggak? Dibaca beda-beda loh ya. Ada di angan-angan, baca di pikiran saja atau di hati. Ada dibisikkan, ada dibaca. Baca dengan bisik itu beda. Ya. Kalau dibisikkan itu hurufnya hilang kabeh. Itu kan tidak ada makhrajnya. Makhrajnya di mana? Kalau dibaca suaranya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ada tempatnya. Hurufnya benar. Sing jenengan lakoni salat iki. Dibisikkan atau dibaca? Itu penting loh ya. Saya itu menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Kalau sholat itu nikmat betul. Bono, jangan ngajar itu, menghadapi kepada anak-anak, apalagi kok ngajari sholat kepada anak-anak, ngajari Quran. Karena kalau sudah sholat itu rangkaian yang lengkap, bacaan Quran ada, akhlak kita ini tidak gerak-gerak, terus akhlaknya api, kemudian rangkaian doanya kepada Allah semuanya memang tersambung. Itu sholat, keistimewaan sholat. Makanya Bismillah, ayo kita bareng-bareng meningkatkan kualitas sholat. Kalau kualitas sholat kita sudah semakin baik, subhanallah, nantinya anak yang bersama kita mungkin tidak akan terlalu sulit kita mengingatkan anak. Tidak akan sulit kita ini untuk menertibkan anak-anak yang menjadi tertib. Tapi kalau sholat kita masih rumit, masih sulit untuk bisa menikmatinya, ya
kita akan terlalu capek dengan berbagai masalah yang dihadapkan di hadapan kita, baik itu masalah berkaitan dengan anak-anak peserta didik kita atau masalah kepribadian kita. Karena guru Quran kalau berulang kali menyarankan ayo sholat itu dinikmati. Dengan menikmati sholat akan menjadi bahagia kita mengajarkan Quran. Karena sholat itu sebagai sambungan paling besar, sambungan paling agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang diarani duwe sambungan kalau pangeran, sholat adalah sarana utamanya. Dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah niku nek wis sholat, nek pun sholat, ya, terutama sholat maktubah, sholat 5 waktu, tidak pernah berani melakukan sendiri. Tidak pernah, tidak ada kitab yang menjelaskan pernah Rasulullah dalam tahun berapa gitu pada waktu perang kemudian Rasulullah menyendiri sholatnya sendiri, tidak pernah. Sampai perang sekalipun jamaah, sakit yang keras pun jamaah. Makanya Syekh Ahmad bin Hanbal itu menyampaikan sholat 5 waktu berjamaah itu wajib hukumnya karena melihat keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untungnya awal itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kan ya sunnah wakadah. Jadi karena sunnah sewenang ninggali ya, para pada semangat. Nah, makanya kita berupaya, kita berusaha. Ayo kita punya peserta didik, kita punya santri, ono sing ngaji pada kita. Siapa agar anak-anak kita nanti menjadi bagus di dalam Qur'annya, bagus di dalam akhlaknya, bagus di dalam hubungannya dengan Allah. Ayo sholati pelaku pendidikan ini betul-betul ditingkatkan kualitasnya. Oke, niku sementara yang bisa kami sampaikan dulu. Nanti ada yang lain nanti saya tambahkan. Sebelumnya kalau mungkin ada pertanyaan berkait seputar dengan kegiatan ngaji Quran, baik dengan kegiatan kelas anak atau batasan usia anak, batasan usia dewasa dan segala macam di dalam penyampaian kaitan dengan pengajaran pembelajaran Quran, sehingga biar lebih hidup suasananya. Nek onten sing ditanyakan kaitane mungkin kaitan juga bacaan Quran yang pas ketepatan saya tahu nggih kula jawab sing boten dadi PR kula. Ya, ngoten nggih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya Kiai, mungkin ada doa khusus karena ketepatan beberapa tahun ini ada 2 anak didik kami yang sulit sekali untuk mengaji Al-Quran, ketepatan kakak beradik. Jadi seperti apa ya, seperti autis atau seperti apa gitu. Tapi masih bisa diajak bicara, cuman setiap diajak Al-Quran suruh ngikuti saja salah-salah terus. Dan itu padahal orang tuanya sudah semangat sekali. Jadi kami sampai khawatir orang tuanya kecewa pada kami dingajikan setiap hari, tapi kok tidak ada hasilnya. Mohon amalan apa, mungkin ada doa khusus untuk santri yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Ya, enggak. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Disebut asmane Mbak. Oh, Inje. Ini Bapak yang mudi. Izin, nama saya Bu Ilma dari TK Al-Amin. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini sakit. Al-Amin mana? Al-Baitul Amin. Al-Baitul Amin. Inji orang dalam Yai. Orang dalam. Inggih, alhamdulillah bisa bertemu panjenengan. Ini suatu hal yang luar biasa tentu dengan izin Allah. Dan alhamdulillah juga bisa bertemu dengan ustadz-ustadzah yang luar biasa ini. Pertanyaan saya Yai, sebenarnya bukan pertanyaan sih, minta tips begitu. Di dalam kami mengaji Al-Quran begitu, sebenarnya dari saya sendiri ya ini,
terkadang kepingin ngaji itu dengan tartil yang baik seperti itu, 1 ayat 2 ayat sampai khatam, mudah-mudahan seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang kami alami dan di dalam keseharian begitu, ketika ngaji ayat pertama, kedua dan ke-10 alhamdulillah dengan tartil yang baik, seolah-olah kita jadi kori nasional begitu ya. Tapi begitu ayat-ayat selanjutnya ini mulai hilang. Kok gak teratin ya ini tartil. Akhirnya takbir. Terus sampai ayat ke berikutnya model anggarannya keluar ya ini. Pokoknya ndang khatam ndang mari pahalanya bintang itu seperti itu ya. Nah, ini bagaimana sih tipsnya supaya mengaji itu ya dengan suara yang bagus, dengan tartil yang bagus dan tidak tergesa-gesa begitu ya. Dan ini rata-rata seperti itu begitu. Anggarannya ini keluar daripada yang kori-kori nasional begitu. Terima kasih atas tipsnya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Ustaz ini. Itu kalau kita menghadapi anak yang ketepatan mungkin sulit untuk berbicara atau sulit untuk mengucapkan huruf, sulit untuk diajar, padahal bocahnya semangat, anaknya semangat, tapi kenapa kok sulit? Tadi ya ada kalanya karena memang tidak terbiasa di rumahnya berlatih, karena tidak ada latihan dari rumahnya, kemudian langsung di sekolah diajari ya mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Tapi kalau di rumah juga sudah diajari, orang tuanya juga telaten barengi, tapi kok tidak bisa lancar, kok tidak bisa segera bisa mengucapkan huruf dengan benar. Ada saran dari guru-guru kami, orang ngaji Quran itu kan tidak langsung ngaji, nek iso sesuatu yang mengingini untuk baiknya Quran dilakukan. Nomor 1 diantaranya adalah as-siwak. Jadi ngeten iki siwak ini. Jangan punya siwak. Ada yang punya siwak diangkat coba. Di bawah siwak, mana siwaknya? Yang bawah siwak. Nggih. Lah itu nggih. Masa minggu sitok kan? Nah, HP wakil. Si bawa siwak mana? Berapa siwak? 1, 2, mana lagi? 2 dong. Sini bawa siwak. Ya Allah. Ya. Putri 1, putra 1 di sini. Hadiah khusus. Nggih, moga. Moga Ustaz. Masya Allah. Nah. Luar biasa. Maka saja di depan saja. Loh, di sini di depan ada ke Ustaz ini. Biar jadi pelajaran sekali. Ya. Siwak itu ya, siwak. Mohon maaf. Ini siwak ini ada dawuhnya Rasulullah yang menyebutkan as-siwaku. As-siwaku mawharatul lil fam mardatul lirabbi. Jadi dawuhnya Rasulullah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan as-siwaku, siwak itu mawharatul lil fam, menjadikan lisan suci, lisan bersih, lisan bagus. Lisan itu kalau suci, jadi yang keluar dari lisan nanti akan baik-baik. Sesuatu yang diajarkan nanti lisan mengucapkannya akan mudah, karena berkahnya siwak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sehingga yang keluar dari lisan, insya Allah bukan kata-kata yang jorok. Kok mau tukang misuh mamane nggih, sampe delok kaki ora duwe siwak. Tapi nek duwe siwak kaki ora. Kenapa? Siwak itu karena mawharatul lil fam, menjadikan lisan itu suci, mardatul lirabbi, gampang itu ridhoni pangeran.
Mencari ridhonya Allah itu kadang butuh sampai berapa, pergi ke Mekah, pergi ke mana, pergi ke makam-makam, kepingin dungone mandi nggak di tempat sing apik. Golek ridhone pengiran gampang, sampai go siwak siwakan itu langsung dapat ridhonya Allah. Itu janjinya Rasulullah. Ya. Cuman sekarang banyak guru Quran sih gak kenal siwak, atau gak gelem siwakan, kan gitu. Ada guru Quran yang menyampaikan, sekarang kan zamannya sudah beda dengan dulu. Sekarang ini kan pakai sikat, diganti pakai sikat gigi. Dawuhnya Rasulullah niku menyebutkan bahwasanya laula an asyqa ala ummati la amartahum biswaki kun bisalah atau ma'a sholat. Jadi kalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya setiap akan sholat diperintahkan untuk la amartahum biswak, untuk menggunakan siwak. Mun pas siwak nek genten sikat gigi. Bun sholat tak sikat gigi kadang ada nyok dorong. Itu kalau setiap sholat ini siwak tidak kena apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, ya siwak. Ya, kayu siwak. Sehingga dan beragam siwak ini. Dan kalau menurut guru saya siwak itu sebagai lambang seseorang mahabbah pada Rasulullah. Orang cinta senang dengan Rasulullah, senang sih disenangi Rasulullah. Soalnya Rasulullah setiap saat atau dikit-dikit siwak. Berulang kali sahabat sawan dengan Rasulullah masih dikit siwak. Sehingga coba nanti santriin situ kok ada siwak, opo kon tuku siwak. Bismillah nih, gimana cara siwakan sih benar. Nah, jenengan pakai siwak sudah berapa lama? Mulai di pondok. Sekarang tolong dicontohkan cara bersiwak yang benar. Betul. Alhamdulillah. Ini Sen Putri. Ya apa caranya bersiwak? Kalau di dalam kitab At-Tibyan, ya, dalam kitab At-Tibyan fi Al Quran, bersiwak itu kayak dicatatkan tadi. Jadi dua jari di bawah siwak, yang dua jentiknya ini sama ibu jarinya ini di bawahnya siwak, yang tiga di atasnya siwak. Kemudian siwak ini dimasukkan ke kanan dulu, terus ke kiri, di depan digosokkan kiri, kemudian lidahnya ditarik. Ya, itu menurut saya seperti ini, bersiwak masuk ke sini ke kanan, terus ke kiri, ya atas bawah, terus di depan, baru ke lidah. Niatnya ya niat bersiwak sunnahkan Allah. Itu aja sudah cukup. Itu kalau dilakukan terus. Dan saya di pondok pernah menyampaikan pada teman saya yang gagal, mau bilang saya ngoten mau lama sekali. Bilang saya itu nyebut S-nya sampai berapa kali saya. Itu kalau mengucapkan huruf sulit. Terus saya kasih siwak. Amin siwakan juga. Bismillah, niat siwakan. Subhanallah, bagus ngajinya. Jauh lebih bagus dia dibanding saya. Padahal awalnya mengucapkan huruf aja sulit. Dicoba bismillah. Tapi aja bocah itu sak guru. Iya. Ini tak adiai. Jimat sing gawa siwak. Salah. Sampe tak adiai real apa? Ya. Apa ketepatan rupiah itu. Bismillah. Oh, enggak, tak carikan yang sudah pernah sampai Mekah Madinah biar Masya Allah. Amin. Oke saja.
Bismillah, sallallahu Muhammad barokah. Amin. Niki penting loh, nggih. Jangan kalau bisa jangan guru Quran ya. Kalau bukan guru Quran, siapa yang akan membiasakan siwak kepada anak-anak kita? Nyari guru SD. Tak nemu. Ya. Kalau TPQ yang jajan, harusnya guru TPQ Bismillah berawal dari kita. Dan kapan sih siwakan itu? Apa hanya setiap mau sholat? Enggak, mau baca Quran, mau wudhu, mau tidur, bangun tidur, kapan aja bersiwak itu sunnah hukumnya. Kalau namanya sudah sunnah kan menjadi orang itu kalau melakukan sunnah, dia akan mendapatkan nurnya Rasulullah Muhammad SAW. Semakin banyak sunnah yang dilakukan, maka dia akan semakin banyak nurnya Rasulullah. Sehingga kedamaian, ketentraman, semangat yang ada di dalam dirinya akan tumbuh. Itu istimewa nih, nek ngelakoni sunnah. Ngoten nggih, Ustaz nggih, bersiwak. Yang kedua ngaji, apa ngaji niku gelem tartil. Ya apa bisa mempertahankan tartil. Agar mempertahankan tartil itu ngaji niku kayak yang dicontohkan oleh Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab itu menyampaikan, orang kalau sudah ngaji Quran merasa dirinya berdialog dengan Allah, merasa dirinya adalah bercakap-cakap dengan Allah, maka dia akan senantiasa berhati-hati di dalam ngaji. Ya. Kepinginnya dapat berapa? Ya keinginan itu sesuai. Kalau Umar bin Khattab menyampaikan, satu saat saya mengaji Quran kepingin membaca satu juz, maka semua kawan saya, semua keluarga saya, sahabat, semuanya tahu kalau saya masih ngaji Quran tidak bisa diganggu. Yang boleh mengganggu saya hanya Rasulullah saja. Niku Umar bin Khattab. Yang bisa memanggil saya hanya Rasulullah saja. Ya, itu kalau kita bisa ngaji tidak usah banyak-banyak, ngaji 5 halaman, 5 halaman sudah istimewa, banyak sekali. 5 halaman nggak gelu, ya setong, sehalaman. Ya. Kenapa ngaji itu yang kemudian keburu-buru? Karena kepingin dapat banyak, dianggap tambah banyak itu tambah banyak hafalannya. Ya ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang banyak berpendapat itu pahala yang sempurna itu yang bacaannya lebih baik. Kalau bacaannya lebih baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Umar bin Khattab kalau ngaji Quran, bahkan juga sahabat-sahabat yang lain bisa dilihat di dalam kitab Haulah Khosaisul Quran. Ada kitab Haulah Khosaisul Quran. Ada sahabat niku saking nikmati maca Quran di dalam sholat. Saking nikmati maca Quran, salamu qaulan mir rabbir rahim. Diulang-ulang mulai sholat sunnah ba'diyah isya sampai menjelang subuh baru selesai. Niku rakaat kedua maca salamu qaulan mir rabbir rahim. Niku baca salamu qaulan mir rabbir rahim saja sampai hampir subuh. Buru-buru tadi pada kita. Ya, niki sahabat ada seperti itu. Kalau Umar bin Khattab baca Quran, saya kepinginnya 5 halaman Pak. Saya 5 halaman tidak akan terganggu oleh siapapun dan tidak ada yang boleh mengganggu saya sebelum saya selesai. Sehingga nanti waktunya akan luas. Ya, benar-benar ini ngaji. Nanti kesempatan lain ngaji lagi ben ngaji. Pokok sing iso ganggu saya hanya 2, guru saya atau orang tua saya. Saya kalau mengingatkan pada anak begitu, hanya guru saya atau orang tua saya. Jangan kebalik, saking senangnya ngaji Quran, ya orang kering tua atau apa, tidak mau jawab. Ya, mau ngaji Quran, berarti ini di dalam dipanggil orang tuanya, tak ngerti bu, tambah dibanter oleh ngaji. Wong tua ini kan salah. Kalau kita baca Quran, panggil orang tua, alhamdulillah. Umpamanya kepingin saya hari ini kepingin membaca, sekarang ini sekali duduk pengen baca 10 juz. Umpama.
tapi kan tidak kira. Ingin baca 10 juz Bapak. Ketepatan baru baca satu halaman, sehalaman, ya Allah yang sepun. Ya Allah, Maryam. Langsung alhamdulillah sadaqallahul azim, ditutup, dicium Qur'annya. Sampai datangi orang tua sampean, pahalanya sudah lebih nikmat, lebih besar dibanding sampai menyelesaikan 10 juz. Kan enak. Makanya kalau ngasih kalau pesan orang tua ini kan kalau Dimeniti. itu panggil orang tua itu hal yang luar biasa. Segera menemui orang tuanya, segera menemui orang tua. Jangan sampai kemudian ngaji terutama ketok ngaji. Syekh Duren itu sholat dipanggil teruskan sholatnya. Padahal sholat sunnah. Itu kemudian orang tuanya karena kelamaan dia tidak segera datang, langsung menyampaikan kata-kata yang pokoknya Duren tidak akan mati kalau belum diuji dengan wanita murah. Itu akhirnya diuji betul. Padahal sholat sunat. Makanya kalau ittifaqnya ulama, kalau kita sholat sunat dipanggil untuk sarakaat, kurang sarakaat, dipanggil wong tuane langsung alhamdulillah batal sholatnya. Tidak apa-apa. Tapi sholat wajib harus diselesaikan dulu. Baru mari ngono selesai, kalau dipanggil orang tua segera datang orang tua. Masya Allah, ibu, bapak, pangapunten, kula seluruh respon. Saya, kenapa ini wajib sholat wajib seluruh respon? Gak apa-apa. Jadi, ya, itu nih. Jadi jangan berniat pengen banyak. Dan orang ngaji ini kalau bisa jangan asal ngaji, punya niatan. Mulai awal punya niatan. Saya akan baca seperempat juz, saya akan membaca 1 juz, atau saya akan menyelesaikan 1 surah. Alhamdulillah kalau ternyata bisa tambah. Itu nikmat. Sehingga nanti membacanya nikmat, tidak keburu-buru. Kalau kepingin ngaji karena sudah enak, kepingin sekalian terus. Akhirnya kebelakangan pokok sekenanya. Di langgaran itu. Kalau dilanggar di musala di kampung itu bagus juga ya, kalau banyak yang bagus. Lah sing elek kan di langgaran. Langgaran apa? Maca kudune mat dilanggar, maca kudune itu dilanggar. Jadi langgaran terus. Pelanggaran. Itu dilanggar kabeh enggak kena. Kalau di musala bagus, sekarang sudah banyak bagus karena sudah banyak guru-guru TPQ, anak santri-santri di TPQ yang membaca di musala-musala. Nonton ada yang lain? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan berkah. Ini saya terima kasih pada semuanya. Terima kasih Mas ini ya, semua konco-konco di KPRMI sukses selalu. Amin. Dan ayo kita siapkan. Saya dulu tidak ngerti. Saya kan dulu juga ikut PKPRMI itu, ikut aktif, bahkan di TPQ Yasinat itu saya sering cerita ke teman-teman. TPQ Yasinat itu di PKPRMI itu nomor unitnya di Jember 001. Jadi 001 TPQ saya. Baitul Amin tidak salah 008 015. Keri tambah Baitul Amin. Ya, itu memang berawal dulu TPQ itu. Saya buka di Yasinat itu, saya masih di Bondowoso. Saya saat itu wakil direktur LTPTKA. Kemudian direkturnya Ustadz Masur. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sering saya memang barengi di mana-mana itu. Jadi terus di sini saya buka di Yasinat tahun 1992. Jadi buka di Yasinat itu tahun 1992. Masih awal sekali, masih belum terlalu banyak. Kalau sekarang kan di mana-mana ada lembaga TPQ. Tapi bagaimana walaupun ada lembaga TPQ di mana-mana, ayo konco-konco BKPRMI itu, LPPTK BKPRMI berusaha menjadi lembaga TPQ yang terbaik.
Dengan apa berupaya untuk menjadi lembaga TPB yang terbaik? Dengan gurunya disuasanakan, mesti gurunya bendino ngaji Quran. Ya, mesti gurunya dua pilihan. Saya ini akan membawa anak-anak berprestasi apa enggak? Saya ini akan membawa akhlaknya anak-anak. Saya bimbing betul apa pokoknya yang penting wae kelingan diulang. Ya. Makanya kalau di tempat kami semua guru harus punya buku. Buku itu ditulis namanya anak ditulis. Kemudian selain prestasi di sekolah, kalau prestasi yang dimiliki oleh gurunya sendiri, gurunya tulis sendiri prestasinya. Satu kelas kan tidak banyak, satu kelas mungkin hanya 10 sampai 15 orang, ya. Sehingga ditulis si A-nya jangan ikut eling-eling dengan anak-anak, itu sangat iki. Padahal setiap harinya akan berubah prestasinya anak-anak. Itu kalau bisa diberi tanda aja. Ya, ini tanggal ini, ya hari ini ada prestasinya. Terus semuanya punya buku seperti itu. Sehingga selain prestasi yang dibawa oleh anak-anak sendiri, ada prestasi yang memang sama. Kemudian anak ngaji itu bagaimana guru itu bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena banyak guru. Saya kalau udah pilih di lembaga-lembaga TPB itu kadang-kadang kasihan. Banyak guru yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Anak itu datang di sekolah, datang di TPB, datangnya awal. Begitu masuk di kelas, diajari sama gurunya hanya individu saja. Individu mengikut sebentar, mungkin 5 menit atau 10 menit paling lama. Tidak sampai 10 menit. 5 menit paling suwi, kadang mengikut 2 menit wis. Mantung-mantung dilepas sudah tidak ada penguasaan kelas. Gurunya tidak bisa menguasakan, mengondisikan kelasnya tertib. Apa diajarin dulu apa. Sehingga anak itu ke awal datang mulai zuhur sampai pulang jam 5 kurang menit kalau gurunya. Itu dapat waktu 2 menit. Tapi kalau gurunya memang pandai memanfaatkan waktu dengan baik, anak ini ada klasikalnya. Nah, di kelas begitu datang pertama mesti klasikal. Klasikal apa? Ya mungkin klasikal doa, mungkin klasikal hafalan, mungkin klasikal materi kelas, ya. Qiraatinya, tilawatinya, iqra'nya atau at-tanzilnya atau yambu'ahnya atau apa yang diajarkan ada klasikalnya. Kalau sudah pakai klasikal, nanti suaranya anak-anak semuanya akan keluar, akan tegas, akan baik. Sehingga kalau sudah klasikal kan waktunya banyak, nanti individunya berapa. Sehingga 1 jam sekolah, 1 jam di TPG mesti sudah terbagi. Pertama mungkin 5 menit pertama untuk menertibkan anak dan doa bersama. Dan mengulangi doa materi hafalan yang sudah dilewati. Kemudian 15 menit berikutnya, ya, 15 menit setelah 5 menit berarti 15 menit berikutnya untuk klasikalnya, materi pelajaran. Kemudian ditambah lagi 10 menit berikutnya. Kalau seperti itu sudah terbagi, ada sekian menit, kemudian tertib dengan waktu itu. Subhanallah, anak-anak tidak lama ngajinya, tapi hasilnya betul-betul maksimal. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Dan kesempatan halal bihalal ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah tanggal 1 ya, 1 Dzulqa'dah. Jadi halal bihalal itu tidak ada batasannya. Buat ternyata batasannya mungkin saya bersama jalan ada bahasa yang tidak bagus, ada kenal yang kemudian kurang baik sikapnya. Di kesempatan ini kita mudah-mudahan di antara kita semuanya saling memaafkan. Karena paling sulit itu dosa di antara sesama. Nek dosa ning kene pangeran gampang. Bapaknya nangis dalam sepuro ngene pangeran dalam kesunyian pasti diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita sesama mesti harus saling menghalalkan dulu. Kalau tidak sampai dihalalkan, maka akan menjadi tuntutan sampai akhirat. Dan mudah-mudahan di antara kita konco-konco di BKPRMI, LPP, TKP, BKPRMI ini semuanya saling memaafkan dan semuanya saling mendoakan. Mudah-mudahan bersama-sama menjadi orang yang sukses, menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah SWT. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur nuwun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustaz Tada yang saya hormati, untuk selanjutnya kita ada sesi foto bersama dengan beliau. Untuk teknisnya sama seperti kita foto bersama dengan Pemkab Jember. Jadi dimohon untuk berdiri, Ustaz Tada.